Halo, selamat datang lagi di podcast Primbon Santai. Bareng gue Arya. Dan aku Lucy, tempat kita ngobrol santai tapi isinya penuh rahasia kehidupan, primbon, sampai hal-hal mistis yang kadang bikin merinding, tapi bikin penasaran juga. Yap, jadi kalau kamu suka hal-hal unik, percaya atau nggak percaya, tapi tetap seru buat dibahas, disinilah tempatnya. Dan seperti biasa, kita bakal kupas tuntas sesuatu yang jarang dibahas orang. Jadi pastikan kamu dengerin sampai habis ya, biar nggak setengah-setengah dapat ilmunya. Ngomong-ngomong Lus, kamu pernah nggak sih iseng ngeliat lapak tangan sendiri, perhatiin garis-garisnya gitu? Haha, pernah lah, apalagi kalau lagi bosen. Mhm. Terus suka mikir ini garis artinya apa ya? Nah, banyak orang nggak sadar kalau di telapak tangan kita itu kayak peta hidup. Ada yang garisnya lurus, melengkung, bahkan ada yang bentuknya bulan sabit. Bulan sabit. Mm-mm. Kedengarannya cantik tapi kok misterius ya? Yap, cantik sih. Tapi ada pantangannya. Kalau dilanggar, bisa bikin rezeki seret, bahkan sampai celaka. Oke, ini udah mulai bikin merinding. Langsung aja kita bongkar. 5 pantangan untuk pemilik garis tangan bulan sabit. Bayangkan, kamu sedang duduk santai. Lalu, tiba-tiba ada seorang teman melihat telapak tanganmu dan berkata, "Wah, kamu punya garis bulan sabit nih. Tapi hati-hati, banyak pantangan yang nggak boleh dilanggar." Nah, banyak orang menganggap itu hanya mitos. Tapi di dunia ilmu palmistri Jawa dan spiritual Nusantara, bentuk garis tangan bulan sabit dianggap sangat istimewa. Sekaligus sangat rawan celaka kalau salah langkah. Garis ini biasanya melengkung halus di bawah jari kelingking, seperti sabit tipis. Mereka yang memilikinya dipercaya punya intuisinya tajam, rezekinya bisa melonjak cepat, dan sering mendapat pertolongan tak terduga. Tapi, semua keistimewaan itu hanya bertahan kalau pemiliknya patuh pada pantangan leluhur. Kalau dilanggar, bukan cuma rezeki yang mampet, tapi juga bisa datang musibah besar. Makna garis bulan sabit. Dalam ilmu primbon dan warisan orang tua zaman dulu, garis bulan sabit melambangkan gerbang rezeki dan perlindungan gaib. Artinya, orang dengan tanda ini biasanya dijaga dari kejadian buruk secara misterius. Namun, tanda ini juga membuat pemiliknya seperti kontrak spiritual dengan semesta. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Itulah kenapa sejak dulu para tetua selalu memberi wejangan. Kalau kau punya tanda ini, jaga sikapmu. Jangan sembarangan, apalagi menantang pantangan. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Ini dia 5 pantangan besar yang wajib dihindari oleh pemilik garis bulan sabit. Pantangan 1. Jangan menghina orang lemah. Pemilik tanda ini akan kehilangan perlindungan gaibnya jika meremehkan atau menghinakan orang yang tampak tidak berdaya. Ingat, rezekimu justru sering datang dari arah yang tak terduga. Bisa jadi lewat doa orang-orang yang kamu bantu. Sekali kamu berlaku sombong, pintu itu bisa tertutup rapat. Pantangan kedua, jangan memakan sisa makanan orang lain sembarangan. Percaya atau tidak, di primbon Jawa makanan sisa orang yang tidak sejalan energinya bisa membuat daya tuah bulan sabit pudar. Khususnya kalau kamu memakan sisa orang yang punya niat buruk padamu. Efeknya bisa mulai dari sakit berkepanjangan sampai rezeki seret. Pantangan ketiga, jangan mengambil barang yang bukan hakmu. Meskipun sepele, seperti pinjam tanpa izin, ini termasuk pantangan berat. Energi garis bulan sabit akan rusak kalau pemiliknya hidup dari yang bukan haknya. Biasanya langsung kelihatan, rezeki cepat habis, usaha tiba-tiba gagal, atau terlibat masalah hukum. Pantangan keempat, jangan tidur saat menjelang maghrib. Menurut petuah leluhur, tidur di waktu ini akan membuat energi spiritual bulan sabit mengendur. Akibatnya, kamu akan lebih rentan mengalami mimpi buruk, kehilangan semangat,
dan lebih mudah terkena gangguan gaib. Pantangan kelima, jangan sembarangan janji. Kalau pemilik garis bulan sabit mengingkari janji, bahkan yang kecil, biasanya ada balasan cepat dari alam. Bisa berupa sakit mendadak, rezeki yang tertunda, atau hubungan yang retak. Itulah kenapa kalau belum sanggup, jangan berjanji. Akibat dari melanggar pantangan. Banyak yang mengira pantangan ini cuma mitos. Tapi di catatan primbon kuno, mereka yang melanggar mengalami musibah berturut-turut tanpa sebab jelas. Rezeki bocor, uang datang cepat, habisnya lebih cepat lagi. Gangguan gaib yang membuat hidup terasa berat dan gelisah. Hilangnya perlindungan yang selama ini membuat mereka selamat dari celaka. Kalau kamu atau orang yang kamu kenal punya garis tangan bulan sabit, anggap ini bukan sekedar bentuk di telapak tangan. Ini adalah tanda sekaligus peringatan. Jaga sikap, jauhi pantangan, dan manfaatkan keistimewaan itu untuk kebaikan. Karena di balik setiap keberuntungan besar selalu ada ujian besar pula. Dan ingat, tak semua orang punya garis ini. Kalau kamu memilikinya, berarti kamu terpilih, tapi juga diuji. Waduh, ternyata ya punya garis tangan bulan sabit itu keren, tapi juga ya ada PR-nya, nggak cuma gaya-gayaan doang. Iya, dan ingat ya, pantangan tadi bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita nggak sembrono. Namanya juga udah dikasih tanda sama alam, masa kita nggak mau jaga? Bener banget. Jadi, buat kamu yang punya tanda ini, ingat pesannya. Jaga sikap, jaga hati, dan jangan lupa jaga diri. Penting. Oke, sebelum kita pamit, tulis di kolom komentar, kamu punya garis tangan bulan sabit atau enggak? Dan udah pernah ngalamin hal aneh nggak gara-gara pantangannya dilanggar? Dan jangan lupa like biar ilmunya nyebar. Subscribe biar nggak ketinggalan bahasan unik lain. Dan share ke teman yang punya tanda ini. Siapa tahu dia nggak tahu dan kamu jadi penyelamatnya. Sampai ketemu di episode berikutnya, tetap waspada dan tetap santai. Bye-bye!